merindukan sang kekasih, merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejati yang ketika sakit disebutkan nama kekasihnya sembuh penyakitnya, sehingga disebut namanya Burdah, karena diceritakan Imam Muhammad Al-Busiri radhiyallahu taala anhu, beliau ketika sakit berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam tidurnya, dan beliau diberikan burdah sehingga bangun dari tidurnya sakit lumpuhnya kembali normal, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apapun yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, di situ akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit, akan mendatangkan kemudahan bagi yang susah, akan mendatangkan kekayaan bagi yang miskin. Amin. Akan mendatangkan solusi bagi orang yang bermasalah, akan mendatangkan kenikmatan bagi orang yang dalam keadaan susah hidupnya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasilatul uzma, sebaik-baik wasilah, nikmatul wasilah. Nikmal wasilah adalah Rasulullah. Sebaik-baik wasilah adalah Nabi Muhammad untuk kita menyambung kepada Allah, untuk kita minta kepada Allah. Perantara yang sangat indah adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngapunten, saya pengen bicara tentang Nabi Muhammad tapi rokoknya dimatikan dulu. Ini belum doa soalnya. Jadi ampun rokok dulu, nanti kalau sudah selesai monggo jenengan mau ngerokok monggo boten apa ya. Jadi jangan sampai kita dengan kita bersalawat kepada Rasulullah, kita masih di dalam lingkaran sholawat kepada Rasulullah. Nanti kalau sudah selesai doa monggo sadus wantak ke kafe buatan apa-apa. Gini. Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah pasti mulia. Makanya Anda selalu bersambung dengan Nabi Muhammad di dalam cinta, di dalam hubungan apapun, insya Allah mulia. Itulah yang dilakukan orang-orang soleh. Itulah yang dilakukan para pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Kita akan kumpul seperti ini membaca burda huwal habibul ladzi turja syafa bi kulli halin minal awwali mudami. Kita kan tujuannya apa? Untuk supaya tambah dekat sama Rasulullah. Kita ini belum dekat sama Rasulullah. Makanya para ulama kita, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syahibus Sibtud Durar menyusun mutiara-mutiara yang sangat indah di dalam kitab Sibtud Durar. Di situ mengenalkan supaya yang jauh jadi dekat, yang tidak kenal jadi kenal. Siapa? Rasulullah. Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Busiri radhiyallahu taala anhu, beliau menulis bait-bait syair-syair daripada burda ini satu persatu dibaca. Mungkin belum ada yang paham di antara kita yang belum ngerti maknanya, namun ruh kita hakikatnya sebenarnya sudah paham. Allah. Makanya kalau semakin sering roh kita ini akan bersambung nanti. Ya, sebab roh kita itu hakikatnya sudah mudeng dengan bahasa apa yang disampaikan di dalam qasidah-qasidah ini. Roh kita nyambung. Makanya dalam kitab Sibtud Durar apa? Salatan yattasilu biha ruhul musalli. Salatan yattasilu biha ruh, yang bersambung dengan roh. Sehingga apa? Ada orang itu baca qasidah, baca sholawat sampai neteskan air mata. Contoh, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Itu netesin air mata itu. Ya, netesin air mata. Asik ya. Ketika ditanya itu, kowe kok nangis artinya mudeng ora? Dah ngerti artinya. Lah kok nangis, Bu? Aku itu roh namanya. Ya tasilur roh. Karena sudah disasah ya, dibiasakan ittisalan roh, bersambung roh. Hakikatnya kita sebelum diciptakan di dunia ini sudah dikumpulkan di alam roh. Kalau kita memang di alam roh sudah dikumpulkan, memang di situ sudah Allah izinkan untuk kita berkumpul dengan roh, yaitu rohnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita akan mudah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita menjadi umat ijabah, umat yang menyambut dakwahnya Nabi Muhammad SAW, umat yang menyambut nasihatnya Rasulullah, umat yang menyambut apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan hanya sekedar menyambut, tapi juga mengamalkan, mengikuti, meneladani Nabi Muhammad SAW. Itulah para ulama tujuannya. Mereka menulis yang di dalam Ad-Dibai, di dalam berjanji, mereka menulis satu tujuan, misinya cuma satu, mengenalkan umat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Bila mana para sahabat, kalau para sahabat itu nggak usah pakai sintu duror, nggak usah pakai dibai, nggak usah pakai burda, mereka sudah langsung melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, melihat apa yang diucapkan oleh Nabi, melihat duduknya Rasulullah, melihat berdirinya Nabi Muhammad, melihat bagaimana Rasulullah menatap, melihat bagaimana Rasulullah duduk dengan para, melihat bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi. Itu semua sirah Nabi Muhammad SAW, riwayat kehidupan Rasulullah SAW. Mereka melihat, sehingga sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka melihat Rasulullah, mereka duduk bersama Nabi Muhammad, jadi makmumnya Rasulullah SAW. Lah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang ummah akhir zaman, yang jaraknya 1400 tahun yang lalu, jauh jaraknya ini. Kalau kita tanpa wasilah sirah, ya kan, tanpa wasilah sirah daripada apa yang kita baca ini, burda, sintu duror, kita nggak akan mengenal Rasulullah SAW. Makanya kita berterima kasih kepada Al-Imam Muhammad Al-Busiri, wasilah mereka kita rutinan, alhamdulillah antum rutinan setiap malam Kamis bersama-sama kumpul. Ya Maula ya sholli wa sallim daiman abada, itu membaca tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Anda tahu itu adalah satu fadilah yang sangat besar, beruntung, rezeki yang sangat besar. Kenapa? Karena Anda diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala lisannya untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sebab tidaklah seorang bersolawat kepada Rasulullah terkecuali memang hakikatnya Allah inginkan orang ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan perantara sholawat dia kepada Nabi Muhammad SAW. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran aw kama qala. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali solawat, maka Allah dengan maha dermawannya satu dibalas 10 rahmat. Anda bayangkan, satu dibalas 10 rahmat. Mau rahmat? Apa itu rahmat? Rahmat, seorang mendapatkan rahmat dari Allah, ini satu karunia yang sangat besar.
keagungan yang sangat besar. Makanya kalau kita ini tahu hakikat makna daripada sholawat yang sesungguhnya kita tahu, maka satu detik pun lisan kita nggak akan berhenti untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tahu ini, satu detik pun kita nggak akan menyia-nyiakan waktu untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? 1 dibalas 10. Anda tahu rahmat, Anda mendapatkan rahmat berarti Anda mendapatkan pertolongan dari Allah. Anda mendapatkan rahmat berarti Anda mendapatkan i'anah dari Allah. Anda mendapatkan rahmat berarti Anda mendapatkan nadrah dari Allah, pandangan dari Allah SWT. Dipandang Allah dipandang, bukan pandangan murka, tapi pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Dari siapa? Dari Allah SWT. Makanya orang semakin bersolawat, semakin dia dipandang sama Allah SWT, sehingga mahbub, dicintai sama Allah SWT karena solawat kepada Rasulullah. Makanya ini satu kenikmatan. Antum diizinkan untuk menyebut nama Rasulullah, untuk memuji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketahuilah bahwa kita harus punya misi hati kita untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah. Mungkin kalau kita ditanya kam majalis wa kam qiraatul maulid wa kam qiraatul burdah alladhi hadartu fi ayyil makan, berapa banyak majalis, berapa banyak maulid, berapa banyak burdah yang kita hadiri, apakah sudah di dalam hati kita itu membekas rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW? Ini yang kita pertanyakan. Apakah saya ini sudah bertambah tingkatan mahabbahnya itu? Karena tingkatan itu, cinta itu ada tingkat-tingkatan. Dan orang yang mengenal hakikatnya kepada Rasulullah, artinya mengenal betul-betul, ngerti misi hidupnya dia, yang dia pikirkan adalah bagaimana mendekat semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Itu yang dipikirkan. Sehingga Allah kasih di dalam firman-Nya, Allah perintahkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul-betul cinta sama Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi lewat Rasulullah, sunnahnya Nabi, meneladani Nabi, mengikuti Rasulullah, mengasah hatinya supaya tambah cinta, karena memang hakikatnya nanti kita di akhirat kita pengen betul-betul. Kalau sekarang mungkin kita belum bisa. Karena apa? Kita terhijab dengan dosa kita. Tapi kalau para aulia, para solihin, orang-orang soleh, mereka itu yang difikirkan adalah aku pengen semakin dekat sama Nabi Muhammad. Dulu ada satu cerita, namanya seorang wanita ya, Syekhah Sultanah ya, Syekhah Sultanah. Itu seorang wanita soleha yang hidupnya salah satu amalannya adalah tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi fikuli makan wa fikuli waktu, setiap tempat, setiap waktu ya, dia terus bersolawat kepada Rasulullah. Sampai pada tingkatan makom, yaitu kedudukan, derajat, dia mengamalkan sunnah Rasulullah, dia mengamalkan, meneladani Rasulullah SAW, sampai kepada derajat di mana Syekh Sultanah ini mendapatkan satu hatif, yaitu suara, yang suara itu hakikah, yakni suara itu adalah suara yang benar, ya, datang dari sesuatu yang Allah berikan kepada Syekh Sultanah ini, yaitu satu panggilan yang mengatakan kepada Syekh Sultanah, ya Syekh Sultanah, hei hambaku yang soleha, ya, engkau
akan kuberi sesuatu pemberian yang mana bila kau minta maka engkau akan kuberi. Maka Syekh Sultanah musyawarah kepada gurunya. Aku mendapatkan satu isyarah bahwa aku akan diberikan sesuatu. Apa kata gurunya? Tidak diajari minta gunung jadi emas, enggak. Ya. Tidak diajari minta harta, enggak. Apa yang diajarkan? Mintalah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mintalah supaya melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi lagi, dalam keadaan apa? Terjaga. Itu tak ini. Akhirnya minta diizinkan, ya Allah berikan itu tadi, itu karunia fadl Allah. Yu'ti mahyasha, Allah memberikan fadl terserah Allah. Sehingga setelah itu Syekh Sultanah selalu setiap hari melihat Nabi Muhammad SAW, bahkan menjadi rujukan para ulama kalau sampai pengen tahu, menanyakan perihal tentang hadis, itu wasilahnya lewat Syekh Sultanah. Ya Syekh Sultanah, tolong ini tentang hadis ini bagaimana kesohihannya, sampai seperti itu. Ini bagaimana? Itu musyawarahnya sama Syekh Sultanah yang mendapatkan satu karunia dari Allah SWT, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa seperti ini bagaimana? Tidak lain kecuali karena memang beliau meneladani, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah tingkatan mahabbah, tingkatan cinta, yang mana kita harus memang sering mendengarkan seperti ini. Supaya apa? Supaya terangsang, supaya ada keinginan, aku harus ingin menambah cinta saya. Kok masa seperti ini terus? Apa cinta kita kepada Rasulullah? Coba lihat cintanya para sahabat Nabi. Cintanya sahabat Nabi luar biasa. Sampai dikatakan seorang yang membenci Nabi Muhammad itu, mereka mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang yuhibbu Muhammad ka ashabi yuhibbu Muhammad. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai, yaitu mencintai Nabi Muhammad seperti sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Cintanya luar biasa. Nomor satu pokoknya sama Rasulullah. Bahkan sampai kadang-kadang kalau majelis sudah selesai, itu pisahnya berat. Suruh pulang, ayo sudah selesai. Itu berat pisahnya. Kenapa? Karena berat untuk pisah kepada Nabi. Sehingga kalau pulang itu pulangnya sambil noleh ke belakang, lihat rumahnya Nabi Muhammad. Kalau sudah sampai ke rumahnya masing-masing, yang dipikirkan kapan ya waktu subuh. Ini. Kenapa? Karena pengen cepat dan ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Pengen cepat ketemu sama Rasulullah. Jadi kalau sudah ketemu sama Rasulullah, hatinya senang. Ya Allah, enak duduk sama Rasulullah. Itu cintanya para sahabat. Pernah satu saat ada seorang sahabat yang bernama Zaid. Ya, ada seorang sahabat bernama Zaid datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, datang kepada Rasulullah SAW. Itu dia pengen punya keluarga, dia pengen punya istri, ya, dia pengen punya rumah tangga. Kebetulan Zahid ini belum punya istri, dia belum punya istri. Tolong jangan direkam, dimatikan nanti tidak usah.